Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Al-Hafiz dengan NPM 2021 43501578 dari kelas R4R. Di dalam video ini saya akan memenuhi tugas sistem basis data, yaitu menjelaskan tentang materi normalisasi. Langsung saja kita pembahasan. Apa yang akan kita jelaskan di materi normalisasi kali ini? Yang pertama, apa itu normalisasi? Yang kedua, apa fungsi normalisasi database? Dan yang ketiga adalah pembentukan normalisasi. Nah, dalam pembentukan normalisasi ini sebenarnya ada 5 ya, tapi yang akan kita jelaskan hanya 3 saja. Apa itu normalisasi? Normalisasi database adalah proses memperbaiki struktur database untuk mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi data dalam database. Suatu proses untuk merelasikan file dari tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, di mana dalam salah satu tabel terdapat file yang bersifat primary key atau foreign key. Tujuan normalisasi database adalah untuk mengorganisir data dalam struktur yang efisien dan mudah dimengerti. Proses normalisasi database dilakukan dengan membagi data ke dalam beberapa tabel, dengan setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Nah, lanjut ke slide berikutnya, fungsi normalisasi. Yang pertama, fungsinya yaitu mengurangi duplikasi data. Normalisasi database membantu menghindari duplikasi data dalam database dengan membagi data ke dalam beberapa tabel. Dengan demikian, setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Yang kedua, meningkatkan konsistensi data. Normalisasi database juga membantu memastikan konsistensi data dalam database dengan memastikan bahwa data yang sama tidak disimpan di beberapa tempat yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi database. Normalisasi database juga membantu meningkatkan efisiensi database dengan menghindari duplikasi data dan membagi data ke dalam tabel yang lebih kecil. Terakhir, memudahkan pengelolaan data. Normalisasi database membantu memudahkan pengelolaan data dengan membagi data ke dalam tabel yang lebih kecil dan terorganisir dengan baik. Lanjut, yang ketiga yaitu pembentukan normalisasi. Nah, sebelum kita masuki ke bentuk normalisasi, yang pertama yaitu ada bentuk tidak normal. Pada bagian ini, setiap record yang diinput tidak mengalami tahap penyeleksian sehingga akan terjadi kerangkapan data atau duplikasi data. Seperti di tabel ini, dia ada duplikasi data nih, RK1, RK2, dan RK3. Nanti ini akan dijadikan satu di 1NF. Oke, kita masuki ke bentuk pertama 1NF. Pada tahap pertama, normalisasi database atau 1NF adalah tahap dasar normalisasi. Pada tahap ini, setiap kolom dalam tabel harus memiliki nilai atomik, artinya tidak ada nilai yang dapat dibagi lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Selain itu, setiap baris dalam tabel harus unik sehingga tidak ada duplikasi data dalam tabel dan tidak terdapat record yang sama atau bernilai ganda. Nah, ini merupakan perubahan dari bentuk tidak normal menjadi 1NF. Nah, ini kan tadi ada duplikasi data nih, ada 001 tadi di kode RK1, kode RK2, kode RK3. Nah, ini kita jadikan satu tabel nih, satu bagan, satu kolom. Nah, kode RK1 di
101, kemudian judul bulu tangkis Aditya Pengarang, kemudian RK 1001, kemudian ditulis lagi dalam satu di bawahnya baris kedua yaitu 003, kemudian 103 Minse Poli Pengarang Ilham 001, kode RK-nya tadi 103 Minse Poli Ilham 003. Oke. Next ke slide selanjutnya, bentuk kedua 2NF. Tahap kedua normalisasi database atau 2NF memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung pada kunci utama tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada atribut yang bergantung pada hanya sebagian dari kunci utama. Nah, kunci utama itu apa yang dimaksud tadi adalah primary key. Nah, ini merupakan primary key nih, kobuk ini. Jika ada atribut yang bergantung pada hanya sebagian dari kunci utama, atribut tersebut harus dipindahkan ke tabel yang berbeda. Pada tahap ini, tabel bentuk normal pertama akan dibagi menjadi dua bagian. Next, kita tabelnya. Yang kedua, bentuk kedua 2NF. Nah, ini dia. Kan primary key nih. Nah, ini dibagi nih jadi dua tabel. Tabel buku yang tadi adanya kode rak jadi dipisahkan menjadi kode RK. Kenapa kobuk ini tetap ikut? Karena dia adalah kunci utama atau primary key-nya. Makanya dibentuk jadi kedua NF. Karena judul dan pengarang ini saling terhubung. Dan kode RK ini bisa dibikin lagi ke tabel rak buku kobuk 101 A kode RK 01 dan selanjutnya. Next, memasuki tahap ketiga 3N. Pada tahap bentuk normal ketiga terjadi suatu relasi yang terdapat dependensi, yaitu field yang bergantung dengan field yang lain pada tabel berbeda. Seperti pada contoh bentuk normal kedua di mana field kobuk sudah menjadi foreign key pada tabel baru rak buku bergantung pada field kobuk primary key pada tabel buku. Dengan demikian, contoh bentuk normal kedua telah memenuhi syarat untuk dijadikan bentuk normal ketiga. Kita balik lagi ke bentuk kedua. Nah, ini kan tadi primary key. Dia berubah atau bikin baru lagi tabel rak buku. Nah, ini kobuk ini menjadi foreign key. Tuh guys, teman-teman, oke. Nanti dijelaskan kembali lah apa itu primary key dan foreign key di akhir video. Nah, ini merupakan tahap ketiga 3NF. Nah, karena di tabel buku kobuk jadi primary key, kemudian judul pengarang, dan ini saling terhubung nih. Kobuk primary key dan kobuk ini bisa foreign key dan kode RK karena tapi ini bukan tabel rak buku, jadi tabel buku. Jadi apa sih primary kayak gitu? Jadi primary key adalah sebuah nilai dalam bentuk basis data yang bisa digunakan untuk identifikasi suatu baris dalam tabel, dan dia adalah kunci utama dan dia unik. Nih kan unik nih, di unik kobuk ini ya dia kunci utamanya. Kalau nggak ada primary key ya tabel jadi nggak unik. Kalau foreign key ini, foreign key ini suatu kolom yang berisi primary key tabel lainnya gitu. Jadi ya kalau dia bikin tabel baru yaitu yang kobuknya tadi primary key jadi foreign key karena ada berisi primary key tabel lainnya gitu, dan dia bisa dibagi lagi ke tabel.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa diputar kembali videonya dari awal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.